Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan kita untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa beribadah kepadanya. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya juga, pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam ini Ustaz sudah bergabung bersama kita di acara Tahsin Online, dan malam ini adalah insyaallah sesi talaqi juz 29 yaitu Al-Mulk. Insyaallah pada hari ini akan diselesaikan surat Al-Mulk, dan tentunya seperti biasa sebelum kita mulai talaqi nanti Anda ingatkan untuk diri Anda pribadi dan juga untuk kita semua untuk selalu niatkan apa yang kita kerjakan ini karena Allah Ta'ala, biar kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal insyaallah. Dan mungkin Ustadz, Ana mohon izin sebelum dimulai untuk malam hari ini bukannya memberanikan diri, tapi wani-wanikan maneh gitu. Kalau misalkan nanti sesi Ana pengen ditanya Ustadz, biar anak pun nggak bisa menjawabnya nanti, nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan bisa ngejawab untuk yang sesi anak insya Allah. Biar terpacu, termotivasi untuk bisa belajar. Kalau yang lain kalau mau ditanya juga boleh, silakan. Kalaupun tidak apa-apa. Karena sesinya talaki, maka talaki seperti pekan kemarin dijelaskan nanti sama Ustadz. Tapi kalau Ana mungkin pengen ada ditanya Ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan pun bisa menjawabnya. Insya Allah, amin. Baik, untuk selanjutnya Anda serahkan waktu kepada Ustadz. Fadol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar ini, nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita hari akhir, sampai hari kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah Allah agar kita meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat. Hanya karena hanya Islamlah agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan talaqi pada malam hari ini. Insyaallah seperti yang dikatakan tadi, kalau siapa yang mau ditanya ya mangga silahkan, boleh. Kalau tidak pun tidak masalah ya. Memperbaiki saja bacaannya. Nah, berarti mulai ayat 21, ayat 22, 21, di sini saya lihat apa namanya teh? Lihat urutannya di sini. Jadi 21-nya Kang Andi, 22 Pak Hendri, 23-nya Teh Marli, 24 itu Teh Marisa, 25 Teh Rita, dan 26 Teh Agung. Ya, silahkan dimulai dari 21. Kang Andi duluan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Lanjut Teh Marli. Qul huwallazi. Ada? Teh Marli tidak ada? Nanti kita lanjutkan ke yang lain saja. Teh Marli silakan. Teh Marli, qul huwallazi ansha'akum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنشأكم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ya, lanjut Tarita. Qul huwallazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي ذرأكم في أرضي وإليه Fil ardi. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Salatna wa yaqulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Baik. Baik, saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ini Kang Andi yang dapat. Oke, saya tanya dulu Kang Andi. Amman amma nun syadadatain. Gunnah musyaddadah. Nah. Ada berapa tingkatan gunnah? Tingkatan gunnah ada 4 Ustadz. Nah, coba sebutkan yang ketiga. Yang satu akmal matakun, kedua Yang ketiga kami, bukan yang satu. ketiga nakis di papai Ustadz. La ba'as insyaallah. Amman hadha alladhi hadza ha dengan za. Ha dengan za. Oh, matobi Ustaz. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, dua-duanya matobi maksud saya. Naam. Ha madud tabi'i, za madud tabi'i. Nah, madud tabi'i. Ada berapa jumlah? Ada berapa saudaranya mad asli? Ada 3 Ustaz. Coba sebutkan yang kedua. Mad silah sughra. Sudah syukur. Mana-mana sudah pertama, kedua, ketiga sama aja. Karena itu nggak ada tingkatannya. Oh, no. Bingung-bingung kalau itu. Antum baru tanya tingkatan yang pertama nanti. Coba sebutkan yang kedua jadi mad iwad. Mau mad iwad duluan, mau sudah syukur duluan, itu mas teman-temannya ya tidak terpaku dengan urutan. Siap Ustaz. Mad iwad. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Yarzuqukum. Quku. Qaribain mutaqaribain Mutaqaribain. Kenapa? Coba jelaskan. berdekatan makhrajnya Ustaz mutaqariban mutlak. Berdekatan. Mutaqaribain berdekatan. Harokat. Harokat. Apa dia jadinya?
Mutaqaribin apa? Harokat. Mutaqaribain kabir. Kabir, bukan mutlak. Nah, Kabir. mutaqaribain kabir. Alladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. In Amsat sifat huruf nun. Laysa. Oh, In idhar. izhar Izhar. syafawi. Izhar halqi. Nah. Amsa Nah, ini ilhar safawi. syafawi. Amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwwin wa nufur. Bal lajju. Balla. Nah, ini mislen. Ustaz. Mislen sogir. Mislain sogir. Coba sebutkan tanda mislain sogir itu apa? Hurufnya sama, sukun, harokat Ustaz. Hurufnya sama, terus diawali yang pertama sukun, kedua harokat. Khair. Bal lajju fi utuwwin wa nufur. Utuwwin wa nufur. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ini bisa dikatakan juga apa ini tuh? Idgham shaghir, apa idgham kabir atau idgham mutlak? Atau apa? Ini idgham bi gunnah. Shagir, idgham kamil gitu Ustaz? Idgham kamil? Idgham bukan. Kalau dilihat di sempurnaan dia idgham bukan kamil. Naqis. Masih ada. Oh ya. Berarti dia Naqis. naqis. Nah, kalau lihat dari segi apa? Utuwin wa, karena wa dengan wa itu berharokat, maka dia dikatakan juga dengan mislain. apa? Mislain apa? Mislain Kabir. Nah. Kabir. Utuwin wa nufur. Nufur. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Dia termasuk karena apa? Dia mad far'i dikarenakan sukun aridhah. Sukun aridhah. Apa saja temannya sukun aridhah? Sukun aridhah ada mad iwad. Benar salahnya. Sukun aridhah mad iwad. Wah ya, itu maksudnya. Madlin. Mad iwad itu kan tadi sudah disebutkan antum. Maksudnya madlin Ustaz, cuman keluarnya ini berbeda gitu. Mad iwad. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Ana juga dulu seperti itu. Yang dibayangin madlin gitu. Itu gitu kan. Jauh. Karena sama-sama gitu, mad awalnya teh. Nah, khair, bagus sudah. Alhamdulillah. Antum cari murid pokoknya antum kalau mau terus diasah itu cari murid. Nah, Ustaz. Entah itu adik, entah itu istri, entah itu paman atau siapapun, cari murid antum. Pokoknya antum angkat satu aja di murid yang istilahnya antum percaya dia akan bisa menggantikan antum nanti di kemudian hari, atau dia bisa mengajar siapa nanti di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai antum bisa aja, karena ilmu tajwid ya teman-teman, tajwid itu bagian dari tahsin. Jadi tahsin itu meliputi ada 5 cabangnya tahsin. Ada 5 yang perlu itu tajwid. Tahsin ini termasuk dari tajwid. Ya, anak cabang lah, anak apa istilahnya? Kalau dulu teh akar pangkat teh. Nah, akarnya itu ada 5. Jadi kata tahsin itu ada 5. Ada 5 yang harus dipelajari. Yang pertama tajwid. Tajwid itu mengenai tentang mad, hukum dan sebagainya. Ya, tahsin harus mempelajari apa? Waqaf ibtida. Tahsin harus pelajari apa? Harus mempelajari nada. Nada ini juga harus dipelajari.
teman-teman. Yang kedua ini saya masih dicarikan lagi, saya lupa ingat ini. Yang nada ini antum harus pelajari juga. Misalnya ketika dia tentang neraka jahanam misalnya. Atau misalnya kullu man 'alaiha fan. Bagaimana kita semua ingatlah dunia itu fana. Berarti kita cara nadanya apakah harus pelan, apakah harus dia tegas. Tentang jahanam. Misalnya hadhihi jahannam. Enggak boleh kita hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam. Apa enggak bisa? Harus tegas. Hadhihi jahannam. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Dia harus tahu nada yang tegas. Nada di mana dia misalnya tentang kubur misalnya. Afala ya'lamu idza bu'thura ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Ya jangan sampai afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jadi nadanya ini dia memperingati, mengingat tentang itu, tapi nadanya landai. Nah ini yang harus diketahui nada juga. Nanti insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan, mudah-mudahan kita Allah dimudahkan kita belajar nada sekali. Misalnya Hijaz, nadanya ini, Syikah nadanya ini, Nahawan nada ini, Jiharkan aja ini. Nah itu juga tidak seperti itu sebenarnya ya. Yang jelas antum tahu ketegasannya, misalnya dia dua misalnya dia dua kata atau satu kata misalnya. Misalnya tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Alam itu dua kata atau satu kata? Ya, alam. Alam dengan alam. Beda caranya. Alam. Jadi cara-caranya juga harus wal asr misalnya demi masa. Jangan wal asr wal asr. Jadi dia ada jedanya, ada tandanya, ada bagaimanapun dia harus tahu nadanya. Dan ada lagi menerangkan tentang jahanam harus tegas. Ya, harus kita bergemetar. Tentang ampunan kita harus meminta kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang ana jelaskan kemarin itu. Ketika dia melewati tentang azab maka dia meminta ampun, ya, berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Ketika dia mendengar tentang kenikmatan maka dia minta kepada Allah untuk dijaga kenikmatan tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sedikit-sedikit belajar tentang itu. Nah, lanjut Pak Henry. Syukran Ustaz. Sudah ya. Amin wa iyyakum wa ahsanul jaza. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Pak Henry mau ditanya apa tidak? Aku usah. Dijelasin aja Ustaz. Naam. Afaman yamshi. Afaman ya nun sukun bertemu dengan ya maka dia idgham bi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah kalau dia bertemu lam dengan ra. Karena idgham itu mempunyai 6 huruf. Yaitu kalau idgham yang disebabkan karena nun sukun dan tanwin dia mempunyai yaitu yarmaluna. Nah, kalau idgham bi gunnah atau idgham yang digunakan maka dia mempunyai 4 huruf ya, 4 huruf ya au mim dengan nun. Kalau idgham yang tidak digunakan yang mempunyai 2 huruf lam dengan ra. Nah, ini termasuk huruf idgham yang digunakan. Afaman yamshi harus melalui hidung. Mai ya. Afaman yamshi. Yamshi nun sukun mim sukun ya bertemu dengan sya yaitu syafwiyan atau izhar syafawi. Mukibban ala ban'a itu ada izhar halq karena ain itu adalah huruf halq. Huruf halq itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kemudian ghain dengan kha. Nah, ini termasuk daripada hukum nun sukun dan tanwin.
Kalau di matan Tufah itu dijelaskan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Coba Pak Hendri sebutkan fal awwalul izharu qabla al ahrufi. Coba lanjutkan. Fal awwalul izharu qabla al ahrufi. فالأول الإظهار Qabla al ahrufi. فالأول الإظهار قبل الأعرف فالأول الإظهار قبل الأعرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين هاء Khair. Sebab fahamzun fahaun thumma ainun ثم غين ha'u. عين هاء Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ini huruf al-khal, huruf al-hal. Izhar hal. Ya, nah. Mukibban ala wajhihi, tadi alamat tabi'i. Wajhihi ada hak dua di sini. Wajhihi berarti dia mislain, ada dua yang kembar. Karena dia berharokat maka dikatakan mislain kabir. Ya, wajhihi ahda'a. Ya, ada hi yang kedua di sini hihi, dia panjang, namanya matsilah kubro atau tawilah. Karena matsilah qasirah atau matsilah sughra bertemu dengan hamzah di depan. Hada'a, ini dia madamun fasil jaiz. Ya, karena ada dua kalimat. Ahda artinya apa? Petunjuk. Aman itu aman. Jadi ahda dengan aman. Ya. Amman yamshi. Tadi sudah jelaskan ammai itu dia juga gunnah yang idgham yang naqis, yang kurang. Idgham yang naqis. Amman yamshi sawi ala juga sudah, sira sudah juga, tim mustaqim, siratim mustaqim. Po ya dengan mim ya. Tanwin bertemu dengan mim, kalau ahkamun sakinah wa tanwin maka tanwin bertemu dengan mim maka dia idgham bi gunnah. Wasalisul idghamu. Nah, ini ada idgham bi gunnah. Kalau dia di tingkatan idgham maka dia idgham namanya idgham kamil karena dia sempurna masuknya kepada huruf mim. Siratim mustaqim. Mustaqim, qim, dia termasuk daripada mad arid lis sukun. Apa mad arid lis sukun? Karena dikatakan di sini ada mad yang bertemu dengan sukun aridah, yaitu mustaqimi jadi mustaqim. Ayo. Tadi qul huwallazi siapa? Marisa ya, Ica. Ustaz. Ya. Ditanya. Gimana ya? Ditanya atau dijelaskan? Kalau dijelaskan apa? Ya, dijelaskan dulu, Biar Ustaz. mengingat. Nah, tadi Teh Marisa terlalu melandai di huruf qul. Qul, jangan. Dia langsung qul. Dan jangan tidak boleh jadi qul. Ini tebal. Qul, tebal. Qul, langsung balikin. Qul, ya. Qul huwallazi, ya. Apa? Idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Huwallazi ya. Apa? Munfasil jaiz. Karena alladzi dan ansya. Saya jelaskan lagi. Jelaskan dulu. Zia ini mad munfasil jaiz adalah tingkatan yang keempat di antara tingkatan-tingkatan mad. Ansya. Dan sukun bertemu dengan sya, ya, maka dia dihukumi dengan ikhfa. Ikhfa haqiqi. Ya.
Ikhfa hakiki. Ya, hurufnya 15. Ya. Dan juga nun keadaan nun yang dibaca dengan samar. Mohon maaf, keadaan nun yang dibaca dengan tipis. Ansya. Ansya. Ya, keadaan nun sukun yang dibaca dengan tipis. Karena ada beberapa keadaan nun yang dibaca. Yang pertama dia jelas, yang kedua dia tebal, yang ketiga dia tipis. Nah, ini sya'a. Nah. Waja'ala lakum. Ini juga tadi ketemu waja'ala la. Lam dengan lam. Nah, makanya saya bilang kalau juz 28, juz 29 itu banyak hukum-hukum bacaan yang mungkin menurut kita akan menguji ingatan kita. Ya. Alala wa ja'ala lakum. Ya, Pak mislain karena ada dua huruf lam. Kabir karena dia berharokat-harokat. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini tadi saya as-sam. Jadi idgham syamsiyah. Sam'a ya itu izhar syafawi. Sam'a wal absar wal alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Wal absar wal afidah. Ya. Qalilan ma tashkurun. Qali itu madud tabi'i ya yang disukunkan dengan kasrah. Ya, ya disukunkan dengan kasrah. Lamma ini lam yang bertemu dengan lam tanwin atau huruf tanwin bertemu dengan mim, maka dia ya dihukumi dengan idgham bi gunnah. Nah, ini dia juga termasuk yang kamil. Qalilan ma tashkurun. Qurun mada adid lis-sukun. Saya jelaskan tadi mada adid lis-sukun. Naam. Terus qul huwallazi tahrita. Ya Ustaz. Nah, ini mah tidak terlalu banyak hukum bacaannya, mau ditanya juga ya. Ya. Qul huwallazi alif lam syamsiyah. Kalau mau ditanya juga enggak terlalu banyak, nanti yang agak-agak sulit lah ya. Tapi enggak ada sulit sebenarnya. Gampang semua tahrita ya, insyaallah. Amin. Saya jelaskan aja. Qul huwallazi sama alif lam syamsiyah, zi madud tabi'i. Zara'akum fi. Nah, ini dalam matan al-Tuffah dijelaskan berhati-hatilah bertemu kita bertemu dengan wawin wa fa'in. Ya. Bertemu dengan wa dengan fa. Ya, mim sukun yang bertemu dengan fa dengan waw harus berhati-hati. Karena apa? Ya, sering dilalaikan misalnya baca zara'akum fi kum fi, enggak dia sempurna mimnya, enggak disempurnakan, harusnya sempurna. Kum fi enggak bisa kun fi. Zara'akum fi kum fi la kum enggak sempurna ini. Kum fi ya. Zara'akum fi. Nah. Bentar sih. Nah. Terus zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa ilai layin atau lin. Tuhsyarun mada adid lis-sukun. Syaratna wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dijelaskan atau ditanya? Tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Jelaskan aja. Nah, wa yaqulu
Yang kemarin ditanyakan Teh Rita, ya. Bagaimana dengan wau, uu, ya. Bisa nggak ada keringanan, misalnya nggak dibalikkan lagi. Wa yaqulu, misalnya. Boleh, tidak masalah. Ketika dia susah untuk dikembalikan, maka tidak masalah. Misalnya, wa yaqulu, yaqulu, tapi harus cepat sedikit. Wa yaqulu, ada pergerakan sedikit, ya. Tapi tidak juga wa yaqulu, enggak. Nah, jadi ini memberatkan juga, ya. Nah, ini tidak tidak seperti itu juga. Boleh untuk di ringankan, ya. Wa yaqulu, ya. Nah, hukumnya madud tabi'i, dua-duanya madud tabi'i, wawu sukun, dan yang kedua juga wawu sukun dikarenakan dengan dhammah. Wa yaquluna mataha, sama mata ta dengan ha. Zal wa'du, hadzal wa'du, in kuntum. Ini ada dua keadaan. Nun bertemu dengan kaf, nun bertemu dengan ta. In kuntum. Nah, ini dia nun yang dibaca tipis, ya. Nun yang dibaca tipis. Ikhfa haqiqi. Dia hukumnya ikhfa. Shadiqin, mad 'arid lisukun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada namanya juga mutaba'idain. Dia ba'id. Dia ba'id. Dan artian dia bertemu dengan huruf-huruf yang jauh. Misalnya wawu bertemu dengan ain, kayak tadi wa'du in kuntum shadiqin. Wawu dengan ain, wa', itu namanya mutaba'idain mutlak. Mutaba'idain mutlak. Jadi apapun huruf yang jauh, misalnya za, kaf dengan mim jauh, ka, kum misalnya, kum dia jauh, maka namanya mutaba'idain. Ba'id, huruf-huruf yang bertemu tapi dia makhrajnya jauh, namanya mutaba'idain. Ya, mutaba'idain. Misalnya wal absa, ab. Di samping dia ba-nya sukun dikatakan qalqalah, a dengan ba juga hamzah di tenggorokan bagian jauh, ba di syafatain, ya. Maka dia namanya mutaba'idain. Ya, mutaba'idain. Nah, Teh Marli ayat 26, mangga silakan. Qul innamal ilmu indallah. Dibaca dulu, Ustaz. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Saya tipisin sedikit. Nadhi. Nah, begitu. Nadhirum mubin. Oke, khair. Mau ditanya atau saya jelaskan? Dijelaskan aja, Ustaz. Nah, baik. Tadi udah jelaskan tadi. Kalau yang jauh-jauh, makhrajnya namanya mutaba'idain. Apa namanya, Teh Marli? Mutaba'idain. Ya. Ingat aja, ba'id artinya jauh. Qarib dekat, ba'id jauh. Ya, mutaba'idain. Mutaba'idain. Qul innama, ini termasuk juga qul. Qul termasuk dia mutaba'idain. Ya, karena dia jauh. Mutaba'idain dia mutlak. Qul innamal ilmu 'indallah. Il termasuk juga il, ya. Pokoknya yang jauh-jauh, ya. Yang Anda katakan kalau dia disukunkan maka dia mutlak, kalau dia harokat dia kubro, kalau dia sukun harokat dia apa? Sogir. Sogir. Ya. Ya, sogir benar. Betul. Ya.
ilmu inda, al-ilmu indallah, inda ini ikhfa. Ikhfa yang dia nunnya dibaca tipis. Indallah, Allah ismul jalalah. Ya mufakhamah atau dia ditebalkan. Karena ada ismul jalalah yang ditipiskan. Sebelumnya kasrah. Atau dia dhammah atau dia fathah, maka dibaca tebal, mufakhamah. Kalau dia kasrah dibaca tipis. Wa innama ana nadhirum mubin. Wa inna itu ya dia sughra. Bukan sughra, apa maaf. Inna itu dia saya fokusnya ke sughra, jadi saya lihat kemana aja. Bibirnya kemana, saya lihat ke sughra yang tadi. Wa inna dia apa? Guna ma'a dia munfasil jaiz. Karena apa? Ada dua kata di sini. Ada dua kata. Ana nadhirum mubin. Di sana ada ana, ada lingkaran. Lingkarannya lonjong atau bulat? Lonjong ke atas, Ustaz. Lonjong ke atas. Berarti namanya apa itu? Enggak tahu, Ustaz. Hah? Dulu Ana pernah jelaskan ini. Coba siapa yang tahu? Open Enggak, mic-nya belum langsung. Ustaz. Sudah Ana jelaskan. Yang tahu open mic, cepat. Tanda sifrun Ustadz, sifir. Ya, sofir. Sifir. Bukan sofir, sifir. Sifir. Nah, ini sifir. Sifir apa namanya ini? Open mic, cepat. Ayo, buru-buru buka bukunya. Kalau yang bulat, itu kalau dia waqaf, maka dipanjangkan. Kalau dia wasol, dipendekkan. Kalau ini mau dia waqaf, mau dia wasol, tetap di nadhir. Apa namanya Teh Marli? Sifir. Ini namanya Mustatil. mustadir. Hah? Mustatil atau mustadir Ustadz? Mustadir karena dia dipendekkan baik waqaf maupun wasol. Kalau mustatil itu kalau dia bulat itu waqaf maka dipanjangkan. Misalnya yang bulat ini ya, wa innama ana. Nah, dipanjangkan waqaf. Ketika dia wasol tetap dia dipendekkan. Wa innama ana nadhirum mubin. Nah. Rummu derajat gunnahnya, ada gunnah syaddada, ada juga idgham bi gunnah. Nah, mubin wajibul gunnah di mim musyaddada dikatakan wajibul gunnah karena dia digunakan hukumnya wajib. Kalau mubin dia mad'aya disukun karena disebabkan karena sukun aridhah. Termasuk daripada mad far'i. Ayo. Baik. Sekarang tinggal 27, 28, 29, 30. Nah, berarti saya pilih saja ya. Teh Marli 27 silakan. Falamma ra'auhu zulfatan ulangi Ustaz. Zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila bihi tad'un. bagus. Pak Henry, qul ara'aytum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
Bagus. Ayat 29. Teh Marisa, silakan. Qul huwar rahman. Taicha? Masih ada Taicha? Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa Panjang. alaihi yang mana Ustaz? Amanna panjang. Amanna. Hanya panjang. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Baik. Nanti huruf bod itu dibalkan lagi ya. Bodalim mubin. Baik. Satu lagi Teh Agung. Dhalalim. Ya, lanjutkan Teh Marisa mana? Bola. Fi dhalalim mubin. Dhalalim mubin. Ya. Teh Agung silakan. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagus. Teh Marisa, saya tanya ya. Qul huwar rahmanu amanna. A-nya. Amanna. Taicha? Ya Ustaz. Nah, Taicha kemana? Oh, sinya. Amanna. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang Taicha baca tadi. Qul huwar rahmanu amanna. Yang tadi Taicha salah. A itu pembacanya apa? Satu aja. A aja. A itu teh apa teh? Kena Ustaz apa? Apa? Mad iwad ya? Mad iwad. Bagus sekali. Benar salahnya. Oh, salah ya. Iya, salah. Teh Marli apa? Bantuin. Ada larang. Nah, Teh Marli teh kabur. Mad badal Ada. bukan Ustaz? Iya, mad badal. Benar, mad badal. Siapa yang nge-WA? Ada? Baik. Mad badal. Kenapa dikatakan mad badal, Taicha? Baik, saya jelaskan ya. Di sini hukum bacaan adalah mad badal. Kenapa dikatakan mad badal? Karena ya di sini ada dua hamzah. Badalnya adalah huruf mad. Dibadalkan hamzah yang kedua itu dengan huruf mad. Yaitu alif itu huruf mad. Amanna. Di sana ada hamzah, di depannya ada huruf mad. Atau dia misalnya i, ada iya di sana atau u ya. Ya, jadi harusnya dia aa atau ii atau uu. Tapi dibadalkan dengan huruf mad. Apa saja huruf mad? Ya. Huruf mad adalah alif, ya dengan waw. Maka ini yang membadalkan hamzah yang kedua, maka dikatakan dengan mad badal. Ya. Pengganti yaitu hamzah digantikan oleh mad. Ya. Mad ini membadalkan
hamzah, menggantikan hamzah, maka namanya mad badal. Alhamdulillah, sahabatku yang baik dirahmati Allah, selesai juga. Sudah selesai kita surah Al-Mulk. Insyaallah mudah-mudahan di pekan depan kita akan bertalaqi surah Al-Qalam, ya. Surah Al-Qalam. Nah, di sini ada hukum awal surah, insyaallah nanti saya tanyakan. Naam, sahabatku yang baik dirahmati Allah, baru, tambahan ilmu baru, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam belajar, keistiqomahan dalam dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, yang lurus. Jalan yang benar dan lurus itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan dalam belajar, tetap diberikan kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk belajar kepada siapapun. Yang jelasnya ketika ibadah itu efeknya adalah ada pada diri kita, misalnya efeknya adalah berbuat baik, efeknya memberikan ketenangan, ya efeknya akhlak kita menjadi berubah, maka ini adalah ibadah yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mendatangi majelis ilmu. Ketika majelis ilmu ini mendatangkan manfaat pada diri kita, misalnya manfaatnya kita bisa jadi lebih ingat kepada Allah, jadi lebih takut kepada Allah, maka insya Allah itu adalah berkah ilmu yang didapatkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan menjadi pembela Allah, pembela Al-Quran, dan menjadi ahlul Quran, dan tentunya menjadi akhlak Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum wa hadratukum. Saya serahkan ke Kang Andi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair, udah selalu sabar dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan juga sudah mau untuk senantiasa mengajarkan kita ya, meskipun di sana sudah malam tentunya. Semoga Ustadz juga selalu dimudahkan dalam segala urusan dan selalu dilindungi Allah, dan semoga selalu diberikan kesehatan baik Ustadz maupun seluruh keluarga Ustadz, insyaallah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum untuk semua teman-teman yang tetap semangat belajar Al-Quran, tetap terus berlatih, dan juga tularkan tetap semangatnya kepada teman-teman yang lain, baik yang di grup maupun yang ada di yang lainnya. Ajak semua untuk semakin lebih dekat dengan Al-Quran. Tetap semangat beribadah dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah dan selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Insyaallah sahabatku sekalian, kita akan berjumpa di hari Jumat pekan depan. Sesi materi tentunya masih membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para qori. Bersama Ustaz Rudini tentunya di Gak Ngaji Gak Asik ya. Insyaallah kita bertemu lagi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa ahsanul jazaa. Syukran lakum. Saya izin live teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.